Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Umi harap kalian masih dalam keadaan sehat serta semangat untuk mengikuti kelas Umi di pertemuan kali ini. Nah, masih dengan materi hereditas, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah penelitian pewarisan sifat. Nah, ini bisa kalian lihat di buku kalian, di buku paket, tepatnya di halaman 45. Oke, nah kemarin kita udah belajar mengenai hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas merupakan, Umi ulangi lagi, proses atau mekanisme penurunan sifat. Nah, seperti itu. Di mana sifat itu berada? Sifat itu adanya di dalam gen. Nah, seperti itu ya karena. Nah, jadi pewarisan sifat ini ada cabang ilmunya. Cabang ilmunya itu namanya genetika. Kenapa? Karena berhubungan dengan gen. Gen itu adalah unsur pembawa sifat. Kalau diartikan lagi, gen ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pewarisan sifat atau ilmu yang mempelajari mengenai hereditas. Nah, gitu ya, Nak. Pencetusnya sendiri adalah seorang ilmuwan berbangsa Austria. Nah, yaitu namanya Gregor Mendel atau kita kenal dengan Bapak Mendel. Beliau kelahiran tahun 1822 sampai 1884. Nah, jadi Mendel sendiri dialah penemu hukum apa? Hukum Mendel. Nah, sesuai dengan namanya, hukum Mendel ini ada dua macam, ada hukum Mendel pertama dan ada hukum Mendel yang kedua yang nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Nah, jadi si Mendel inilah yang pertama kali mencetuskan atau memproklamirkan, mengkomunikasikan mengenai bagaimana sih penyilangan atau pewarisan sifat itu sendiri dapat dihitung atau dapat dipelajari di dalam ilmu genetika. Nah, dia mencoba bereksperimen dengan yang namanya kacang ercis. Nama ilmiahnya Pisum sativum. Jadi kalau kalian bisa lihat kacang ercis ini seperti ini bentuknya, Nak. Nah, mungkin kamu beberapa ada yang udah lihat atau baru lihat di slide Umi. Nah, kenapa si Mendel ini menggunakan kacang ercis sebagai bahan penelitiannya untuk menyilangkan suatu sifat. Nah, ini juga bisa kalian baca di buku kalian halaman 45 bahwa ternyata kacang ercis ini memiliki beberapa kelebihan yang memudahkan kita dalam mempelajari genetika. Nah, seperti itu. Nah, kacang ercis ini yang pertama mudah dibudidayakan. Apa itu Umi budidayakan? Budidaya itu artinya dikembangbiakkan. Nah, mudah didapat anakannya, seperti itu. Mudah untuk dibudidayakan. Kemudian yang kedua, kacang ercis sendiri menghasilkan banyak biji yang banyak. Nah, lihat aja, Nak, di gambarnya dalam satu kacang ercis ada berapa? Kurang lebih ada 10 kacang ercis. Nah, seperti itu kan, menghasilkan biji. Nah, kita tahu biji ini adalah anakan, ya kan, Nak? Nah, ketika kita menyilangkan suatu individu, kita untuk membedakan sifatnya kita harus butuh anak yang banyak. Nah, seperti itu kan. Kemudian dia itu berumur pendek. Nah, kenapa? Kelebihannya salah satunya itu berumur pendek ya, karena ketika dia berumur pendek siklusnya kita langsung nampak. Kalau kita teliti manusia, Nak, umur manusia nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu, bisa 40 tahun, 70 tahun. Nah, kacang ercis ini pendek umurnya. Kemudian yang keempat, dapat melakukan penyerbukan sendiri, alami penyerbukannya. Nah, seperti itu. Yang kelima, mudah disilangkan. Kenapa mudah disilangkan? Karena dia melakukan penyerbukan sendiri, tiba-tiba udah fertilisasi aja. Dan yang keenam, dia memiliki 7 sifat yang kontras, atau dia memiliki 7 sifat kontras ini artinya berkebalikan. Ini juga bisa kalian lihat di buku kalian halaman 45 bahwa dari tinggi tanaman, nah dia ada yang tanamannya ada yang tinggi, ada yang pendek. Bentuk polongnya ada yang halus, ada yang berkerut gitu kan. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang keriput. Kemudian warnanya bisa dibedakan, ada yang kuning, ada yang hijau. Jadi kontras dia, Nak, berkebalikan. Posisi bunga ada yang di ketiak daun, ada yang di ujung batang. Warna bunga ada yang putih, ada yang ungu. Nah, seperti di gambar ini, bunganya kebetulan warna putih.
Kemudian warna polong ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, jadi 7 sifat kontras ini dapat dilihat dari anakan yang terjadi. Nah, seperti itu kan sifat ya, karena semuanya itu sifat yang dapat diekspresikan dengan panca indera. Artinya sifatnya yang tampak itu fenotip. Nah, untuk bahasan lebih lanjut kita ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai hukum Mendel. Nah, sekarang kalian bisa compare atau bisa kalian combine dengan buku kalian di buku paket halaman 46. Nah, yang pertama kita bahas mengenai hukum Mendel yang pertama dulu, Nak. Nah, hukum Mendel yang pertama ini disebut dengan hukum segregasi. Apa itu Umi segregasi? Segregasi itu adalah pemisahan. Oke. Hukum Mendel itu bunyinya seperti ini. Jadi, pada saat pembentukan gamet, apa itu gamet? Gamet merupakan sel kelamin, ya kan? Nah, pada saat pembentukan sel kelamin atau gamet, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan disegregasikan atau dipisahkan ke dalam 2 sel anak. Nah, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan disegregasikan ke dalam 2 sel anak. Nah, ini sebenarnya udah kita pelajari di pertemuan kemarin ya kan, cara menentukan gamet. Nah, gamet itu kan biasa berpasangan kan, Umi bilang kan. Nah, gen itu kan berpasangan, Umi bilang kan. Ketika dia jadi gamet, dia harus dipisahkan karena dia sel kelamin ya, karena sel kelamin setengah dari sel induk ya. Jadi yang berpasangan jadinya untuk menjadi gamet sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan hukum segregasi, hukum Mendel yang pertama. Oke, langsung aja kita contohkan ya, langsung ke contohnya. Nah, misal disilangkan. Nah, ini bunga kacang ercis misalnya kan. Induknya itu disilangkan kacang ercis dengan tumbuhan yang tinggi, yang T besar. Nah, dengan T kecil di mana fenotip T besar ini tinggi ya kan. T kecil ini pendek. Nah, ini genotip yang atas. Umi penkan dulu. Nah, yang atas ini genotipnya ya kan. T besar, ini T kecil di mana fenotipnya T besar ini tinggi. Dan T kecil pendek. Bisa ya? Oke. Kemudian mereka disilangkan. Ketika hendak disilangkan pastinya kita harus menentukan gamet. Oke, gimana gamet dari T besar? Kita ambil setengahnya. Nah, seperti itu karena kita ambil setengahnya. Oke, ini dia gametnya, udah Umi tuliskan. Gametnya untuk T besar. Ambil setengah dari T besar. T besar aja 1. Oke. Terus kita ambil gamet dari T kecil. Ambil aja 1. Terus udah dapat T kecil aja. Oke. Kemudian gamet ini diapakan, Umi? Oke. Gamet ini kan sel kelamin, ya udah disatukan aja, difertilisasikan, disatukan. Nah, jadinya apa? Dapatlah anakan. T besar, T kecil. Nah, inilah anakannya. Gitu, karena inilah anakannya. F1, keturunan pertama. Nah, seperti itu. Keturunan pertama. Dapatlah T besar, T kecil. Gimana fenotip keturunan pertama ini? Gimana, Nak? Fenotip keturunan pertama kalau T besar, T kecil berarti keturunannya itu adalah tinggi 100%. Nah, fenotip dari T besar T kecil ini tinggi 100% tinggi dia. Nah, karena dia keturunannya cuma satu jenis. Cuman T besar T kecil aja doang. Satu jenis, berarti dia 100% tinggi. Nah, jadinya di hukum Mendel inilah yang dibilang dengan hukum segregasi. Pada saat pembentukan gamet, gennya itu gen yang berpasangan. Ini kan gennya selalu berpasangan kan. Gen yang berpasangan ini akan memisah. Nah, dipisahkan. Nah, terpisah dia jadi 1. Ini juga terpisah 1. Dalam 2 sel anakan. Kemudian 2 sel anakan ini bergabung. Jadilah ini. Bisa? Oke. Nah, sekarang dalam hukum persilangan ada namanya ketika itu kemudian si Mendel ini dia menyilangkan lagi antara anakan ini. Nah, kan didapatkan anakan karena didapat anaknya T
T besar T kecil 100% tinggi gitu kan. Kemudian si Mendel menyilangkan anakannya ini dengan sesamanya. Nah, disilangkannya lah anakan yang bergenotip T besar T kecil dengan sesamanya, artinya genotipnya juga T besar T kecil. Nah, gimana ceritanya? Oke, gimana ceritanya? Ini kita ceritakan. Oke, jadi nah anakan ini tumbuh menjadi induk yang kedua gitu ya kan. Nah, disilangkanlah anakan yang T besar T kecil, T besar T kecil. Nah, sesamanya, sama jenis genotipnya seperti itu kan. Oke. Nah, kita tentukan gametnya. Kemudian kita tentukan gametnya ya karena oke, yang Umi bilang kemarin gimana cara menentukan gamet T besar T kecil yang heterozigot ini. Kita nggak bisa langsung ambil setengah. Kita pisahkan, ya kan? Kita pisahkan dia. Jadinya ini fenotipnya tinggi ya kan, ini juga tinggi. Oke, bisa ya. Nah, kemudian ini dia, kita pisahkan gametnya karena ini kan dia heterozigot, nggak bisa kita langsung ambil salah satu, kita pisahkan T besar, T kecil ya kan untuk gamet yang pertama. Kemudian ini juga T besar, T kecil. Oke, gimana Umi cara menyilangkannya? Oke, kemarin Umi udah Umi contohkan kan silangkannya. Yang pertama ini ke sini, gitu kan? Terus ini ke sini. Itu karena yang ini ada kedua, ketiganya ini ke sini, ini ke sini. Gitu kan Umi contohkan. Nah, sekarang Umi contohkan cara menyilangkan ketika yang heterozigot gini. Umi buat lebih simpel biar kamu ngerti dengan tabel. Nah, gimana jadi anakannya? Anakannya dari hasil persilangan sesama anakan F1 tadi. Nah, jadi Umi buat tabel gini, Nak. Nah, Umi buat tabel. Di mana T besar, T kecil ini Umi tuliskan di sini. Umi buat kotak. Umi buat kotak tabel ya kan. T besarnya di sini 1, T kecilnya di sini 1. Oke? Nah, T besar, T kecil ini juga Umi buat di sini. T besar, T kecil. Nah, gitu ya kan. Mereka kan mau digabung nih. Nah, di sini. Nah, mereka kan digabung. Oke, anakan yang mana? Gini nanti kita silangkan. T besar kali T kecil. Ini anakan yang pertama. T udah siapkan di sini, diisi. T besar, T kecil. Ini anakannya. Oke. Habis. T kecil kali T besar, hasilnya T besar T kecil. Ini kali ini hasilnya, ini salah Umi nuliskannya ya. Ini aturannya T kecil, T kecil. Ini aturannya T kecil, T kecil. Gitu ya, Nak. Nah, jadi Umi buat lagi contoh kotaknya gini. Cara buat kotaknya tergantung. Nah, ada 4 ya kan. 1, 2. Nah, gitu kan. Ini jantan betina. Ini tadi dia Umi buat warna lain. Di sini dia, ini T besar, T kecil ya kan. Yang untuk yang ini T besar T kecil, terus kan T besar T kecil ya kan, Nak. Ini juga lagi T besar T kecil. Oke. Berarti yang di kotak kosong ini anakannya. Ya kan? T besar T besar kali T besar, T besar gitu kan. T besar kali T kecil, T besar T kecil. T kecil kali T besar. Yang luan ditulis tetap T besar T kecil. T kecil kali T kecil, T kecil. Oke. Bisa anak-anak Umi? Nah, jadi yang mana Umi anakannya? Jadi Umi yang mana anaknya? Anaknya adalah yang mana? Yang ini tadi kan? Nah, ini semua anakannya. Ada berapa jumlah anakannya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, jadi ini Umi tuliskan di sini. Nah, tadi kan. Oke, di mana anakannya? Nah, di sini Umi tuliskan. Nah, ini anakannya. Ini Umi hapus dulu. Nah, kalau ditanya berapa yang genotip T besar? T besar. Genotipnya berapa, Nak? Oke, T besar. Ada berapa jenis T besar? Cuman 1. Berarti kita tuliskan 1. Ada berapa jumlah genotip T besar T kecil?
ada 1, 2. Ya karena berarti ada 2. T kecil ini harusnya T kecil kan. Umi tadi salah. Nih di sini T kecil. Oke. Ada 1 cuman, jadi tuliskan. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya berapa perbandingan genotipnya gitu. Genotip dari keturunan yang kedua ini adalah T besar banding T besar T kecil banding T kecil hasilnya 1 banding 2 banding 1. Itu bisa ya, Nak. Nah, sekarang gimana fenotip dari T besar ini? Apa fenotipnya? Tinggi. Gitu kan? Nah, T besar T kecil genotipnya apa? Tinggi, karena ini kan sifatnya ada T besarnya. Oke, bisa. Nah, kemudian T kecil sifatnya apa? Pendek. Ketika dia kecil semua berarti dia sifatnya pendek. Jadi kalau Umi tanya berapa jumlah anakan yang dihasilkannya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, bisa, Nak. Kalau ditanya berapa persen tanaman yang tinggi, berapa persen tanaman yang tinggi, berarti ini kan yang ditanya, yang tinggi. Berapa tinggi? Ada 1, 2, 3 gitu, karena ada 1, 2, 3 ini kan tinggi, ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi. Yang ditanya kan tinggi fenotipnya. Ada 3 dari berapa anak? Dari 4 totalnya kan, kali 100 dikali 100%. Oke, 100 bagi 4 25 kali 3 75%. Kalau ditanya persennya yang tinggi. Nah, seperti itu. Kalau ditanya berapa persen Umi yang pendek, Mi berapa persen yang pendek, ya kan? Oke, tinggal kita cari aja yang pendek berapa persen. Yang pendek berapa jumlah anak yang pendek? Cuman 1 dari berapa anak totalnya? 4, ya kan? Kali 100%. Berapa? 100%. Oke, 100 bagi 4 25 kali 1 hasilnya 25%. Bisa, Nak? Nah, seperti itu. Kalau untuk cari persenannya bisa, anak-anak Umi. Nah, jadi intinya ketika kamu sudah bisa menentukan gamet, kamu enak menyilangkannya. Nah, jadi dibuat tabel ini merupakan cara penyilangan yang mudah. Bisa, Nak? Oke, materi kita hanya sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjut di forum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.